Sahabat Mentari, 11 tahun persekutuan doa pagi GPIB Marga Mulia akan dirayakan di Queen of the South Beach Resort. Saksikan liputan kami saat perayaan ulang tahun persekutuan doa pagi GPIB Marga Mulia Yogyakarta yang ke-11 tahun. Kami mau merayakan doa pagi. Karena itu Tuhan berkati kami, setiap kami supaya kami diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti perjalanan untuk tiba di sana dengan sehat selamat dan mengikuti semua acara yang disiapkan. Ya Bapak itu. Ada sukacita? Amin. Kita bersyukur bersama dengan doa pagi yang pada minggu kemarin kita boleh merayakan ulang tahun yang ke-11. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak. Sudah 11 tahun Tuhan memberkati persekutuan doa pagi GPIB Margo Mulyo Yogyakarta. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita kembali mengingat rayakan bagaimana Tuhan menolong persekutuan ini dengan penuh berkat. Persekutuan doa pagi telah menjadi pijakan spiritual bagi kita, tempat di mana kita bersama memperkuat iman, membangun tubuh Kristus dan saling menopang dalam doa. 11 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Jika melihat ke belakang ada banyak kenangan kebersamaan yang telah dilewati. Namun juga ada serangkaian tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mempertahankan eksistensi ibadah doa pagi di GPIB Jemaat Margo Mulyo Yogyakarta. Namun sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Marilah bersama bersyukur atas HUT ke-11 persekutuan doa pagi di Jemaat kita. Marilah bersama melanjutkan persekutuan yang menjadi pilar doa bagi warga jemaat, gereja, dan masyarakat. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Junisani Sebua sebagai pelayan firman. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita memuji Allah karena kasih dan kebesaran setianya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa secara silih berganti. Ya Tuhan, kami sadari bahwa doa adalah nafas hidup pengikut Kristus.
Ya Tuhan, kami sadari bahwa doa adalah percakapan antara kami sebagai anak dengan Tuhan Sang Bapa. Dengan berdoa kami memiliki hubungan yang erat. Ya Tuhan, kami sadari bahwa doa adalah cara kami peduli dan mengasihi sesama kami. Dengan berdoa kami menyemangati sesama yang putus asa, kami memeluk sesama yang sedih, kami menopang sesama yang terpuruk, kami membawa berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, berdoa adalah jati diri kami, berdoa adalah pelayanan kami. Ya Tuhan, kami mau terus berdoa kepadamu. Berkenanlah selalu berbicara kepada kami. Sudilah kiranya mendengarkan isi hati dan permohonan kami. Amin. Ya, saya mungkin cerita sedikit juga. Sebetulnya saya tidak pandai cerita, karena kehidupan saya memang selalu banyak tertutupnya ya. Jadi saya dengan keluarga juga mungkin, kalau istri saya katakan, saya kadang-kadang itu seperti orang melamun gitu. Saya duduk gitu. Padahal sebenarnya saya tidak sempat melamun. Jadi saya selalu disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan saya, sehingga anak saya yang tua itu katakan saya itu termasuk kelas penyendiri. Jadi kadang-kadang saya sendiri, kadang-kadang saya sendiri. Saya mencari ketenangan dalam hati saya supaya saya bisa memutus sesuatu itu dengan baik. Mungkin bapak-bapak juga, ibu-ibu tahu bahwa saya dengan istri saya itu memang beda dari mana-mana saja ya. Intinya di perbedaan itu, dia dari luar Jawa, saya dari luar Jawa, yang dari aspek budaya, komunikasi, sikap, perilaku itu saya katakan sangat berbeda, sehingga banyak hal yang pada waktu itu menjadi permasalahan dalam diri saya. Apakah saya harus putus, saya menjadi satu dengan istri saya. Dia spontan dan selalu bersikap menentang, itu sudah hal yang biasa ya dalam kehidupan saya. Tapi ternyata bahwa perbedaan itu sebenarnya adalah anugerah bagi kita ya, dalam kehidupan kita yang beraneka ragam ini, dan juga dalam pekerjaan profesi saya. Perbedaan itu hal yang biasa. Sekarang yang menjadi pilihan bagi kita, bagaimana perbedaan itu menjadi satu, gitu ya. Saya agama beda, ya, mungkin kadang-kadang aneh, saya banyak di forum. Saya dengan agama saya sendiri nggak pernah saya komunikasi. Ya, di gereja saya di Pajero yang saya bangun itu, saya jarang komunikasi. Saya lebih banyak ke DPIP, ya, mungkin karena ngantar. Istri saya ini sebetulnya sok berani, tapi betulnya hatinya penakut. Apa aja komisi diantar, ini kok antar, waduh, saya itu. Ini salah satu perbedaan. Kalau saya biasa sendiri, di mana-mana saya bermain sendiri biasanya. Ya. Jadi pekerjaan dan profesi saya mengharuskan saya sendiri. Gitu. Dalam perbedaan ini kita lihat ya, saya selalu mengambil contoh keluarga, bagaimana saya membangun perbedaan ini menjadi suatu penyatuan ya, daripada perbedaan itu ya. Saya agama beda, hobi beda dan selanjutnya. Nah, tapi ternyata bahwa
penyatuan dari perbedaan itu adalah kita harus mampu mencari apa yang sama di antara kita berdua ini. Dan saya cari betul ya, sehingga bisa ketemu. Satunya adalah makan. Nah, walaupun saya secara fisik saya kalah dengan dia soal makan ya, karena dia memang suka makan dan saya sebetulnya tidak suka makan karena kehidupan saya ya, dan saya tidak suka makan. Dari keluarga saya awal sangat terbatas untuk bisa makan dengan ini. Kalau dengan dia saya jadi suka makan. Ada kesempatan saya makan dengan dia. Nah, kesempatan. Sehingga ini kita satukan dan olahraga. Dan saya suka olahraga. Istri saya juga dulunya bukan sekarang ya, dulunya suka olahraga. Kalau bapak-bapak melihat istri saya itu, sebenarnya dia pemain basket dan pelari. Nah, tanya saya, benar atau tidak itu? Karena memang betul ya, dia adalah pemain basket dan pelari itu waktu gadisnya. Itu yang menyatukan saya dengan dia. Jadi saya suka olahraga, dia olahraga. Nah, sekarang ya, mungkin karena kesibukannya dia sudah saya ajak olahraga. Dulu dia main golf juga, tapi terus hilang dia. Tidak tahu dengan kehidupan masaknya itu. Intinya begini Pak, jadi betulnya bahwa di antara perbedaan yang banyak di antara kita sebetulnya, kalau kita berniat menyatukan kehidupan kita itu adalah dari yang sama di mana kita besarkan yang sama itu, kita hilangkan yang beda itu secara berangsur. Tentunya tidak bisa langsung saya hilang, tapi dengan secara bertahap. Dan itu saya buktikan dalam kehidupan keluarga saya. Saya tidak pernah mengatur anak saya dalam masalah sekolah, dalam pendidikan. Enggak sempat waktunya saya itu. Saya minta kepada anak saya, pilih kamu pendidikan yang kamu suka. Ya. Dan dia akhirnya memilih pendidikannya sendiri, mendaftar sendiri, dan itu sudah bisa. Anak sekarang mungkin tidak seperti itu. Kalau anak saya biarkan ya, sampai tingkat dia di perguruan tinggi juga milih sendiri. Dan nyatanya juga bisa. Begitu juga jodoh, Pak. Jodoh. Jadi saya dengan anak saya selalu begitu. Silakan itu pilih. Ya. Kamu jodohmu dengan baik, karena akhirnya kamu yang akan menikmati. Bukan saya, bukan Bapak ya, tapi kamu yang menikmati. Banyak persoalan dalam proses itu sebetulnya tidak semudah itu sebetulnya memang. Ya. Pada waktu itu yang namanya perempuan ya, anak-anak gadis ya, itu datang tamu, datang begini. Saya juga begitu. Mereka tahu siapa saya, jadi mereka datang. Ya. Untuk nakut-nakuti pertama kali saya bilang sama anak saya, cek KTP-nya betul enggak itu. Jadi cek KTP. Jadi kalau masuk rumah saya itu KTP-nya harus benar. Ya, supaya apa maksudnya? Saya ajak dia, saya ajari dia supaya tidak hidup dalam keliaran. Namanya liar ya. Jadi orang-orang tidak punya KTP pasti liar ya. Sana pindah itu saya tak tahu. Siapa itu? Jadi jelas siapa identitinya. Baru kau bisa bergaul dengan dia. Juga dan berlanjut ya. Proses seorang anak perempuan itu biasa dalam kisruh itu biasa ini. Tapi saya tidak pernah mau masuk ke dalamnya. Tidak mau masuk saya. Jadi kalau kamu ada masalah ya selesaikan sendiri kamu. Nah, kalau ada yang tidak bisa kamu selesaikan, silakan konsul pada saya dan saya beritahu. Kan saya sendiri dengan dia beda ya. Jadi tidak bisa saya berikan contoh, tidak bisa. Karena kita berbeda juga kan. Tapi dalam perbedaan itu saya bisa menyatukan perbedaan itu. Dan itu yang saya jadikan contoh pada anak saya. Dan ternyata mereka semua bisa. Ya, kita lihat anak saya bermertua, pendeta, kemudian adiknya beda agama lagi dengan saya. Ya, kemudian yang tiga dan keempat ya dalam, karena ada pilihan kita saat kita menikah, ada komitmen dengan istri saya. Yang perempuan ikut kamu, yang laki-laki ikut saya.
dan itu saya konsisten pada itu. Sehingga anak saya perempuan semua Protestan dan anak saya laki-laki ikut saya, dan selanjutnya lah itu. Ini yang sebetulnya bentuk dari penyatuan itu sebetulnya. Mungkin ya hal ini bisa menjadi menjadi vision ya untuk ke depan kita, bagaimana kalau kita menyelesaikan suatu atau menyatukan suatu perbedaan ini. Dan itu juga belajar di hidup saya, karena saya hidup dalam perbedaan itu ya, dalam pekerjaan saya, dalam kehidupan sehari-hari saya. Kalau saya tidak bisa menyatukan itu, saya pasti akan mengalami hal yang tidak baik. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, sedikit mungkin materinya, tapi itu mungkin bisa kita jadikan referensi untuk bagaimana kita menyatukan suatu perbedaan itu. Sekian dan terima kasih, selamat pagi. Untuk wejangannya yang muda, sudah dengar, menyatukan perbedaan itu berarti ajak makan. Karena semua. Cocok. Cocok. Terima kasih Opa untuk wejangannya. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada? Sudah cukup? Atau masih ada yang masih mau menyampaikan kesaksian iman? Oh ya, boleh, ada yang disilahkan. Karena ini spesial ulang tahun 2 pagi dan juga ada beberapa yang berhari ulang tahun, jadi saya juga mau membuat kesaksian yang agak berbeda ya. Jadi bukan kesaksian iman, tapi ini juga bagian dari iman saya juga. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah buku. Saya membelinya. Kenapa saya membelinya? Jadi tidak semua buku itu selalu saya beli ya, karena kalau saya tidak baca, saya juga mengabaikan buku artinya tidak saya beli. Nah, ini kebetulan saya mendapatkan sebuah buku, saya membelinya, dan ternyata buku itu penulisnya ada di antara kita. Jadi saya mendapatkan sebuah buku yang berjudul Intelijen. Jadi buku ini, kalau saya baca ya, buku ini memang penulisnya itu artinya tujuan dari buku ini sesungguhnya ya, atau sebenarnya itu kepada penggiat intelijen atau pelaku intelijen. Tetapi ada yang menarik dari buku ini yang saya baca. Jadi ada nilai-nilai intelijen yang bisa kita miliki, artinya bisa kita dapatkan. Jadi artinya memang secara khusus ditujukan kepada pelaku-pelaku intelijen, tetapi ada nilai-nilai yang ditulis oleh penulisnya yang saya dapatkan, yang mau saya bagi. Nah, kalau kita mungkin masing-masing kita kalau mengetahui intelijen itu apa, pandangan kita beda-beda. Pengalaman saya waktu saya masih sekolah SMA menjelang kuliah, itu waktu saya berdiri ada orang rambutnya gondrong, terus saya dengar ya, wah intel di sebelah intel. Nah jadi waktu itu saya bayangkan setiap ada petugas yang rambutnya gondrong itu intel. Tapi setelah saya baca ini penulisnya Pak Wahyu, saya kok nggak gondrong ya. Nah jadi agak unik gitu, agak unik bagi saya. Nah, nilai intelijen yang saya mau berikan di sini, mungkin nanti juga dikoreksi oleh Pak Wahyu. Yang saya dapatkan itu begini. Ada 2 kata yang saya dapat dari intelijen, yaitu kecerdasan dan informasi. Jadi, orang yang bergelut di dalam intelijen, menurut saya, harusnya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya visi ke depan, dan orang-orang yang berani mengungkap kebenaran. Itu yang saya dapatkan. Jadi berani mengungkapkan kebenaran. Dan nilai-nilai intelijen juga sejalan dengan nilai-nilai Kristiani, karena dia berbicara tentang kebenaran, kejujuran, ketepatan, dan kecermatan. Nah, jadi informasi yang dihasilkan harus benar-benar. Nah, kita orang Kristen sejak awal penciptaan kita udah dekat dengan nilai-nilai intelijen itu.
Saya ingat waktu persiapan presbiter, pada saat penciptaan, bumi itu masih kosong, belum berbentuk, gelap gulita menutupi, ya itu ya masih gelap. Dan di situ disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa bumi yang gelap itu berarti ada kekacauan, ya kekacauan. Dan Allah punya visi untuk dunia itu teratur. Maka diciptakanlah penciptaan yang kita kenal dari penciptaan pertama sampai penciptaan manusia yang terakhir. Berarti bagi saya, setelah saya baca buku ini, Allah kita adalah intelijen sejati, karena punya visi mengarahkan dunia yang teratur ke depan ini. Itu menurut saya. Nah, setelah saya juga membaca kitab ini, ternyata nilai-nilai intelijen itu sudah ada sejak penciptaan. Kita lihat ya, Nuh karena menganggap Allah itu benar, Allah sumber kebenaran. Pada saat Allah bilang, besok nih akan ada air bah, kamu harus membangun bahtera. Nuh karena mendengar yang benar dari sang intelijen sejati itu, dia membangun bahtera. Dan memang benar, ternyata air bah datang, dia udah siap, yang lainnya nggak siap. Nah, kemudian setelah itu Nuh sendiri juga pelaku intelijen. Dia ingin tahu nih, bumi sudah baik atau belum, sudah bisa untuk ditinggal atau belum. Dia mengeluarkan burung sebagai alat. Kalau kita baca intelijen yang ditulis Pak Wahyu juga begitu. Jadi ada alat cara untuk mendapatkan informasi yang jelas. Nah, dia mengeluarkan burung merpati. Ada beberapa kali, baru terakhir burung merpati membawa untuk setangkai zaitun, baru dia memutuskan bahwa ini benar, bumi sudah bisa didiami, baru mereka keluar bahtera. Jadi itulah nilai-nilai yang saya baca di sini, yang saya dapatkan. Kemudian kalau kita belajar lagi terus, kita akan melihat peristiwa Yosua yang mengirim pengintai ke seberang untuk melihat apakah aman atau tidak. Ternyata itu juga nilai-nilai intelijen yang saya baca ada di situ. Jadi saya bersyukur membaca buku ini. Buku ini terdiri dari 11 bab ya, 11 bab. Tapi yang saya sudah baca sampai bab 3, yang bab yang lainnya 4 sampai bab 11 belum selanjutnya, belum selesai. Bab 1 sampai bab 3, karena itu inti-inti dasar intelijennya ada di situ, bab 1, bab 3. Kalau bab 4 sampai bab 11-nya itu hal-hal baru yang perlu kita dapatkan juga. Seperti kita bisa mengenal apa itu penyadapan, apa itu operasi rahasia, apa itu banyak kelompok-kelompok yang pengacau seperti terorisme, Yakuza dan lain-lain. Itu saya sudah baca, lihat sini sangat bagus. Jadi bukan promosi, ya bukan promosi, tetapi kalau Bapak Ibu berminat, ya bolehlah melihat buku ini. Gratis kok, nanti saya di situ bisa dilihat, bisa baca. Karena yang penting itu nilai-nilainya, nilai intelijennya itu yang saya pikir. Jadi kita semua harus memiliki sense of intelligence, karena dimanfaatkannya banyak. Ya misalnya aja ya, ini kita misalnya dengar suatu peristiwa harga cabai naik, nah misalnya kayak gitu, pakailah sense of intelligence untuk mengetahui itu, sehingga kita jangan takut gitu. Oh ini barang naik langsung gerusuk-gerusuk, jadi mengelemahkan hidup kita. Pokoknya semua informasi apa yang kita dengar diambil, dianalisa, lalu lihat, buktikan kebenaran itu. Karena intelijen seperti itu, nilai-nilai intelijen seperti itu, dari perencanaan, pengolahan informasinya sampai menghasilkan apa yang kalau Pak Wahyu itu produk intelijen. Tapi kita produk intelijen banyak macam, sesuai dengan kehidupan kita. Jadi bagi saya bersyukur membaca buku ini, jadi membangun sense of intelligence saya dalam berbagai perihal. Terima kasih. Tanpa Tuhan yang bisa bimbing.
Foto to ayah. Foto. Karena ajaib kuasa-Mu, yang indah yang ku panjatkan kepadamu. Terimalah syukurku, oh Yesus, karena ajaib kuasa-Mu. Hidung yang indah ku nyanyikan untuk memuliakan nama-Mu. Sebab besarlah kasih-Mu padaku, oh Yesus, ku ingin menyembah-Mu. Kebaikan Tuhan, dan terima kasih juga Tuhan ketika Engkau boleh memberikan kami semangat yang baru di pagi ini untuk bersama bersekutu dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPIB Margo Mulyo. Biarlah kiranya Tuhan ketika firman-Mu bersama akan kami renungkan, kami boleh semakin diberkati. Dan Tuhan berkati untuk pertambahan usia yang telah dialami. Doa pagi selama 11 tahun Tuhan telah berkarya di dalamnya. Untuk itu kami mau mendasari sukacita kami ini Tuhan dengan firman. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 66 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi kita sekalian yang demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Tentu yang dia butuhkan adalah obat yang bisa meredakan sakit ma di dalam lambungnya. Nah, ketika kita minum obat ma itu, pasti obat itu memberi efek. Betul ya Bapak Ibu ya? Memberi efek apa kepada kita? Tentu dia akan meredakan asam lambung, meredakan begah di dalam
tubuh kita sehingga akhirnya kita merasa nyaman. Bayangkan kalau mah itu tidak hilang, duduk salah, berdiri salah, semuanya serba salah. Mau makan juga nggak enak. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa obat itu memberi reaksi, ya, efeknya ada kenyamanan yang dirasakan oleh tubuh kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu? Ini kan tadi saya diberitahu oleh Nanda, Bu Pendeta, ini dalam rangka syukur ulang tahun yang ke-11 doa pagi. Nah pertanyaan saya, selama 11 tahun tuh apa efeknya deh Bapak Ibu? Efeknya apa? Apa ya begini-begini saja. Kadang-kadang kan ada bahasa klise yang muncul di antara kita. Ya yang mau doa pagi silakan, yang nggak mau doa pagi juga nggak apa-apa. Terkadang doa pagi itu bebannya apa Bapak Ibu? Bangun pagi. Iya kan? Bebannya itu yang paling berat. Lalu kemudian selalu ada bahasa klisenya juga begini. Ah Bapak Ibu, doa pagi itu ya begitu-begitu saja gitu loh. Atau misalnya doa pagi itu paling orang-orangnya bisa dihitung, yang muncul ini, besok yang ini lagi. Kadang-kadang kita seperti mengecilkan arti doa pagi itu. Nah ini yang saya mau ajak kita Bapak Ibu, apa arti doa pagi itu? Doa pagi itu kan lebih ke arah kita punya peribadahan, lebih kepada kita punya berdoa. Lewat apa yang Bapak Ibu sajikan tadi, melalui pujian, melalui kesaksian Bapak Ibu. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Kita akan menilik satu-satu ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama Bapak Ibu, apakah sungguh Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu berbicara tentang ibadah dengan Tuhan, Bapak Ibu merasakan enggak efeknya seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-16 tadi? Di situ dikatakan, aku hendak menyampaikan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Apa efek doa pagi itu sama Bapak Ibu? Itu yang tadi saya tanyakan. Efek doa pagi itu apa yang Bapak Ibu ingin ceritakan tentang Tuhan? Apa hanya karena nggak enak lah kalau nggak datang 3 hari 2 hari, sudah beberapa minggu saya nggak datang, kayaknya nggak enak dengan yang lain. Apa karena itu? Enggak Bapak Ibu. Seharusnya ketika kita rajin doa pagi Bapak Ibu, itu ada efeknya terasa dengan orang lain. Iya kan? Bagi diri kita, kita merasa sesuatu gitu Bapak Ibu. Ketika merasa tidak doa pagi itu ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Itu efeknya. Kalau Bapak Ibu hanya datang doa pagi tapi Bapak Ibu tidak merasa efeknya, ya untuk apa gitu loh. Bertahun-tahun kita nanti ada ulang tahun ke-12, ada ulang tahun ke-13, mungkin sampai puluhan tahun kemudian generasi kita sudah nggak ada di sini. Apa efeknya Bapak Ibu? Jadi doa pagi itu harus ada efeknya. Ya kita sudah rajin doa pagi. Saya percaya Bapak, doa pagi itu kan sebenarnya doa yang sering kita lakukan tiap pagi. Kalau saya lihat Bapak Ibu rajin nonton morning call, Bapak Ibu rajin nonton night call. Nah ini kan puncaknya secara persekutuan yang dilakukan di jemaat MM. Apa efeknya? Jangan kita melakukan sesuatu Bapak Ibu, tapi efeknya nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita lihat di ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan, aku telah bercerita dengan mulutku, dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi kalau orang yang benar-benar menyukai perjumpaan dengan Tuhan, doa pagi itu tidak lagi jadi beban Bapak Ibu. Iya kan? Maksudnya saya jadi beban tuh seperti, oh aduh, saya doa pagi itu ya paling-paling besok ketemunya orangnya itu lagi. Jadi kita tidak mencari kesalahan-kesalahan di dalam doa pagi itu. Justru kita hadir baik tidak baik waktunya, orangnya mau banyak, siapa pelayan firmannya, siapa yang akan hadir di situ. Itu tidak mempengaruhi niat Bapak Ibu. Harusnya begitu. Itu yang harus kita nyanyikan Bapak Ibu. Kita nyanyikan bahwa ketika saya mau doa pagi ini bukan karena saya ada teman di situ. Saya mau doa pagi itu bukan karena nggak enak dengan pendetanya kalau saya nggak hadir. Jangan begitu Bapak Ibu. Berarti Anda tidak merasakan efek dari doa pagi itu dalam hidup Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, setiap perjumpaan kita dengan Tuhan itu pasti harus berefek dengan kita. Sama dengan ketika kita sakit, kita minum obat, ada efeknya yang membuat kita nyaman tubuh kita.
Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kita lihat poin yang selanjutnya Bapak Ibu. Di situ dikatakan seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Bapak Ibu bisa lanjutkan karena cuaca lampunya gak redup. Apa? Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Nah, terus kemudian efeknya apa Bapak Ibu? Kalau orang yang sering berjumpa dengan Tuhan di tiap pagi, hatinya tuh terjaga baik. Ada efek yang berbeda dari diri Bapak Ibu. Tidak ada lagi pikiran kotor tentang orang lain. Tidak ada lagi pikiran negatif dengan orang lain. Tidak ada lagi hatinya yang rusak karena orang lain. Tidak ada Bapak Ibu. Harusnya itu efek dari doa pagi itu. Doa yang sering Bapak Ibu lakukan. Kenapa Bapak Ibu mau berdoa pagi? Ya kan begitu pertanyaannya. Tentu kita berharap sebelum memulai sebuah aktivitas akan ada sesuatu yang mendasari firman Tuhan buat kita, yang akan mengubah kita untuk menjalani hari itu jadi baik. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan, itu efeknya. Jadi tidak ada lagi namanya menceritakan si A, si B, si C, si D. Nggak ada Bapak Ibu. Niat jahat itu, pikiran yang tidak baik itu udah hilang. Seharusnya begitu. Kenapa Bapak Ibu? Setiap doa pagi itu kita dicekoki tentang kebenaran, bukan kesalahan. Ya, jadi doa pagi itu harus punya efeknya Bapak Ibu. Kalau efeknya itu tidak terasa sama kita, ya percuma doa paginya, nggak ada artinya. Ya, lalu kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya. Di situ dikatakan kita bisa melihat bahwa bukan hanya itu saja efeknya tentang kita berpikiran kotor, mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita untuk menjadi lebih baik, bukan makin menurun. Ya. Lalu kemudian kita bisa lihat di ayatnya yang ke 19 dan ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa menjadi sebuah pengharapan bahwa selalu mendengarkan Tuhan itu menjadi pendengar yang baik buat kita. Seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-20 di situ ya. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mengapa kita melaksanakan doa pagi? Karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Betul kan Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu, banyak yang terjadi. Orang pagi-pagi bangun, dia sudah gak bernafas. Bapak Ibu dengan saya masih ada di tempat ini, mengalami kebaikan Tuhan. Kita masih bisa lihat suami kita masih bisa mendengar suara orang tua kita masih bisa melihat keributan yang dilakukan anak-anak kita di pagi hari. Di situ kebaikan Tuhan. Ada orang yang tidak tahu kalau pasangannya hari itu sudah meninggalkan dia. Ada yang tidak tahu bahwa ketika dia bangun pagi itu terakhir dia berjumpa dengan anaknya. Tapi karena kita mengalami kasih Tuhan, itu yang harusnya kita ceritakan kepada orang lain. Hari ini Tuhan mengajarkan saya tentang apa? Itu yang Bapak Ibu aplikasikan dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita selama 24 jam ini. Itu yang harus kita ceritakan, supaya orang tahu bahwa apa yang kita renungkan hari ini ada efeknya kepada orang lain. Nah, sekarang yang mau menjadi pertanyaan saya buat kita semua termasuk saya, sudahkah berefek firman Tuhan itu? Angka 11 hanya sebuah angka. Tetapi berapa banyak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan, doa yang Bapak Ibu panjatkan setiap paginya, peribadahan yang Bapak ikutin setiap paginya, apa efeknya buat Bapak Ibu? Jangan kemudian efeknya itu tidak terasa dengan orang lain. Orang akan katakan percuma kamu doa pagi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Niat baik yang kita buat itu jadi tidak ada artinya buat orang lain. Niat yang kita buat, kan doa pagi ini niat baik toh Bapak Ibu. Ya. Niat baik yang dicetuskan oleh beberapa orang sampai bisa survive selama 11 tahun itu bukan karena hebat kita Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa itu ada efeknya pada tiap orang yang mengambil bagian. Orang yang ikut doa pagi ini kan pasti orangnya silih ganti, benar gak Bapak Ibu? Tidak monoton itu terus.
Pasti ada kadang waktunya rame, ada waktunya sedikit. Yang menjadi pertanyaan kita, jangan biarkan pekerjaan Tuhan melalui renungan pagi kita, doa pagi kita, hanya disebatkan, oh cuma 4 orang yang hadir, oh cuma 3 orang yang hadir. Tidak Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan mengatakan, di mana 1-2 orang berada, selama kita mengundang Tuhan ada di situ, Tuhan tuh pasti ada. Ada efeknya. Jangan hanya kita kayak minum obat, efeknya nggak terasa. Kenapa? Salah minum obat. Harusnya obat mah yang kita minum obat pusing. Ya, sekali lagi, harus ada efeknya supaya doa pagi itu menjadi sesuatu yang akhirnya dibutuhkan jemaat. Sedikit kalau cahayanya memancar keluar, oh banyak yang akan hadir. Karena apa Bapak Ibu? Mereka merasa terberkati. Amin. Iya, kita akan merefleksikan firman Tuhan. Kita menyanyi dari kitab Bakti 71, 1 dan 3. Percaya Tuhan bahwa kehadiran doa pagi ini akan membuat banyak orang diberkati. Kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang terus memancarkan efek apa yang kami imani melalui perjumpaan kami dengan Tuhan, supaya efek itu tidak saja dirasakan oleh kami secara pribadi, tetapi juga terhadap orang lain, secara khusus sesama kami yang ada di sekitar kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap tim yang boleh dipercayakan untuk menangani doa pagi ini. Tuhan juga berkati. Berkati majelis jemaat, berkati Pendeta Abraham bersama dengan Pendeta Boydo yang boleh terus menanamkan hal yang benar di tengah-tengah jemaat. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kehidupan mereka senantiasa bersama dengan istri dan anak terkasih. Tuhan berikan kesehatan bagi kedua hamba-Mu ini.
supaya kehidupan mereka semakin luar biasa. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan kehidupan, khususnya bagi seluruh jemaat yang telah tekun mengikuti ibadah persekutuan doa pagi. Mungkin ada di antara kami yang tidak hadir karena kesibukan, mungkin juga karena sakit. Tuhan, berikan mereka semangat kembali. Pulihkan mereka Tuhan, supaya di minggu yang akan datang, spirit atau semangat itu terus Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat GPIB Margo Mulyo. Sehingga ibadah pagi itu lagi bukan sebagai keharusan atau kewajiban, tetapi menjadi sesuatu yang selalu dirindukan oleh umat-Mu. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang secara umum saat ini sedang memiliki pergumulan kehidupan. Tentu ada banyak persoalan yang terjadi, baik itu karena kelemahan tubuhnya, baik itu karena pergumulan pribadi, pekerjaan, pelayanan, bahkan juga Tuhan pergumulan keluarga. Tuhan, kami tetap mengharapkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami ini. Biarlah dengan cara Tuhan mereka boleh menemukan solusi yang terbaik, sehingga melalui cinta kasih Tuhan dan hikmat-Mu mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan, tantangan dan pergumulan itu dengan baik. Karena Tuhan yang boleh menuntun saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk tim kerja HUT doa pagi dan seluruh anggota persekutuan doa pagi. Walaupun hanya terbentuk tim kecil, tetapi upaya yang mereka lakukan luar biasa. Biarlah ini juga boleh memberikan efek yang memberkati semua kami yang hadir pada kesempatan ini. Berkati mereka semua Tuhan yang terlibat di dalamnya, sehingga apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, dan juga dalam kehidupan pekerjaan, Tuhan yang boleh memberkatinya. Kami juga berdoa untuk sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami ketika pertambahan usia yang mereka alami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara Dios Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang luar biasa yang dialaminya pada saat ini. Tuhan berkati kehidupan keluarganya yang ada di Padang, orang tuanya, adik-adiknya dan kakaknya. Tuhan juga berkati kehidupan Dios dalam pekerjaannya. Biarlah karirnya semakin baik dan meningkat, dan pada akhirnya apapun yang dilakukan Dios sebagai pekerja dan pelayan Tuhan di jemaat-Mu memberkati kehidupan pribadinya dan Tuhan yang boleh dimuliakan. Kami juga bersyukur untuk pertambahan usia yang dialami oleh Pak Wahyu. Tuhan berkati Pak Wahyu agar di masa tuanya bersama dengan Ibu Marta ada banyak hal yang luar biasa dialaminya bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu. Terima kasih juga untuk pertambahan usia perkawinan kedua orang tua kami ini. Tuhan berkati dan lengkapi sukacita mereka. Biarlah kehidupan rumah tangga mereka terus dihadirkan keharmonisan dan sukacita dan kebaikan, sehingga rumah tangga Pak Wahyu bersama dengan Ibu selalu diberkati dan boleh menjadi inspirasi bagi anak-anak menantu, bahkan kami semua, bahwa berbeda boleh tetapi selalu harus mendatangkan kebaikan. Berkati kehidupan kedua orang tua kami, pakai mereka dengan luar biasa agar kehidupan mereka semakin diberkati dengan semua usaha yang mereka miliki, dengan semua pergumulan kehidupan keluarga, bahkan semua harapan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa
Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan kasih-Mu bagi persekutuan doa pagi dan pribadi kami serta keluarga kami masing-masing. Kami mengalami banyak mujizat di dalam kehidupan ini sebagaimana adanya kami saat ini. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan. Kuduskanlah ya Tuhan agar layak untuk dipakai demi memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Sumber berkat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembalilah dalam kehidupan nyatamu dan jadilah setiap pribadi yang memberi efek yang baik. Setiap persekutuan yang kita ikuti harus memberi efek yang baik di tengah-tengah persekutuan, bahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita kembali memuji Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya boleh memberkati persekutuan doa pagi Jemaat GPIB Margo Mulyo dari sekarang kekal selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Pagi. Jadi kayak balap. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ibu Ben. Apa? Selamat ulang tahun, Ben. Ulang tahun.
dan gapai semua angan dan cita-citamu. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami melalui persekutuan doa pagi yang telah Tuhan tuntun dalam kesetiaan kami selama 11 tahun. Hamba-Mu, Pendeta Yunis yang telah memberitakan firman-Mu bagi kami semua di hari ulang tahun ke-11 ini. Tuhan berkati juga hamba-Mu dalam kehidupannya, dalam usia yang baru yang ia alami, dan juga dalam karya layan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi sukacita kami merayakan ulang tahun ke-11 dan ulang tahun Pak Wahyu, juga ulang tahun perkawinan Pak Wahyu dan Bu Marta, juga ulang tahun Dios, dan ulang tahun kami semua. Tuhan berkati kami dan berkati saudara-saudara dan semua staf dan tempat ini agar menjadi tempat Tuhan dimuliakan.
Terima kasih tim kerja, Tuhan berkati juga. Dan semua kami yang hadir, bahkan yang tidak bisa hadir, kiranya sukacita menjadi bagian kami bersama. Dan langkungan makan dan minum saat ini biarlah menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jiwa roh kami. Semua orang yang lapar haus, Tuhan juga memberkati mereka. Memberkati sukacita kami bersama sampai kami kembali ke tempat masing-masing. Baik GPIB Jemaat Marga Mulia maupun GPIB Jemaat Cukla. Dalam nama Yesus, roti dan air hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita foto, silahkan berbaris di sana. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kami Jemaat GPIB Marga dalam persekutuan doa pagi bisa merayakan ulang tahun yang ke-11 persekutuan doa pagi di Queen of South di Parangtritis ini dengan penuh sukacita, dengan gembira dan penuh dengan kedamaian. Begitu juga kami mengharapkan persekutuan doa pagi GPIB Marga akan berjalan terus dan terus berkembang, bertambah banyak lagi jemaat-jemaat yang mau hadir dalam persekutuan doa pagi. Kami mengharapkan Bapak, Ibu, saudara, adik-adik, anak-anak bisa hadir, karena dengan selalu berdoa, selalu bertemu dengan Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu melimpahi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Sebetulnya yang harus kita tahu tentang doa pagi ini adalah apa sih core-nya itu apa, jadi apa yang dituju itu kemana, ya. Penanaman nilai, makna, atau kita kumpul-kumpul harus punya tujuan yang jelas, yang itu harus dijabarkan pada seluruh anggota sehingga mereka menghayati kemana kita akan dibawa. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Pak Pendeta, harapan doa pagi Pak. Harapan doa pagi di usia ke-11 ini semakin banyak orang yang punya kerinduan untuk hadir mewujudkan persekutuan doa pagi dan boleh merasakan kekuatan doa, di mana Yakobus mengatakan doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sehingga dengan harapan ini jemaat juga makin bertumbuh dan banyak orang diberkati. Haleluya. Terima kasih.